pernah ingin menyakitimu selama ini. Aku juga mencoba yang terbaik untuk menyelamatkanmu. Aku juga melawan Yang Mulia dan membantu Maham Angga. Tapi aku tidak tahu kau justru memusuhiku, Grisha. Dan kau begitu marah sehingga mencoba untuk menyakiti anakku Salim. Hanya untuk membalas dendam atas kematian Maham Angga. Kali ini kau sangat keterlaluan dan aku tidak bisa terima kau telah menyakiti anakku Salim. Iya, aku tidak menyesal atas apa yang telah kulakukan. Aku juga tidak berpikir bahwa aku seorang pengkhianat. Aku hanya ingin menunjukkan kesetiaanku pada Maham Angga. Karena aku adalah pelayan Maham Angga, bukan kerajaan Mughal. Dengar Yang Mulia, jika aku punya kesempatan, aku akan balas dendam atas kematiannya. Resham! Sudah cukup. Aku sebagai ratu telah memaafkan semua orang atas apa yang mereka lakukan pada kerajaan Mughal. Tapi perlindungan bagi putraku lebih penting. Dan aku tidak akan membiarkanmu menyakiti anakku. Aku tidak akan memaafkan orang yang mencoba menyakiti anakku. Apa kau mengerti? Aku tidak akan membiarkan orang yang sudah berusaha mencelakai anakku. Ya Tuhan, masalah ini mulai tidak terkendali. Aku harus melakukan sesuatu. Bagaimana jika Reza mengadukan aku? Aku bisa melihat dengan jelas ketakutan di matamu, Ratu Ruqayyah. Takut? Kenapa aku harus takut? Apa yang kau takutkan? Kau takut karena apa yang akan terjadi adalah rahasia kita berdua. Tentang pemberian opium pada Pangeran Salim akan terbongkar. Apa kau pikir aku tidak tahu tentang itu? Tapi aku diam saat itu. Karena aku pikir setelah kematianku, seseorang akan ada di sana. Orang yang akan memenuhi keinginan dari seorang Maham Angga. Akan tetapi, Ratu Ruqayyah, sekarang aku berpikir, aku harus bicara yang sebenarnya pada Yang Mulia. Ini akan jadi keributan di kerajaan Mughal. Orang-orang akan berkata bahwa kau tidak lebih dari Maham Angga. Benarkah? Apa kau pikir Yang Mulia akan percaya padamu begitu saja? Mungkin tidak. Tapi seseorang atau yang lainnya akan mulai curiga. Ratu Ruqayyah, kecurigaan adalah sesuatu yang bisa menghancurkan ikatan terkuat dari apapun atas kepercayaan. Walaupun orang yang percaya sekali denganmu. Kau akan mengatakan yang sebenarnya pada Yang Mulia? Kira-kira kapan kau akan mendapatkan kesempatan itu, Resang? Tenanglah Ratu Ruqayyah. Aku hanya bercanda. Aku tidak akan bicara. Aku serius. Aku mohon maaf. Tolong kasihani aku. Aku akan diam. Aku tidak akan bicara apapun, Ratu Ruqayyah. Aku akan terus diam. Bagaimana jika kau mengadukanku nanti saja? Kau telah menentang kerajaan Mughal selama bertahun-tahun. Bagaimana jika kau membongkar rahasia itu? Tidak akan. Tidak. Aku tidak bisa mengambil resiko berat. Jadi aku akan membuatmu diam untuk selamanya. Tolong maafkan aku, Ratu. Sekarang kau tidak akan pernah bisa bicara. Ratu Ruqayyah. Dan kau akan terdiam selamanya.
Yang mulia, ada apa? Apa yang sedang kau lakukan di sini? Apa yang sedang kau pikirkan? Masuk dan istirahatlah. Aku belum mengantuk, Joda. Kenapa? Ada apa? Saat ini aku merasa Sekubaba harus menerima pelatihan perang dari Kan Ekana dan juga Mansing. Kau sangat khawatir dengan pelatihan Salim. Yang mulia, dia itu masih kecil. Tapi dia bukan anak biasa, Joda. Kau tahu dia itu seorang putra mahkota. Jadi dia harus mempelajari ini semua. Ini sangat sulit untuk menerima tanggung jawab sebagai seorang raja. Aku setuju bahwa itu memang sulit. Tapi dia adalah anak kandungmu, Yang mulia. Yang mulia, apa kau pernah mendengar seekor ikan belajar berenang dari cucunya? Pasti tidak pernah. Begitu juga Salim, dia belajar bagaimana cara menghadapi kesulitan dengan menirumu sebagai seorang ayah. Tapi entah, aku merasa aku tidak seharusnya bersama Sekubaba. Kenapa kau bicara begitu? Salim berada di bawah pengawasan orang tuanya dan akan selalu seperti itu. Itu yang aku tidak mau, Joda. Dia dalam pengawasan kita. Dia menikmati semua kenyamanan di dalam istana, tapi untuk menjadi seorang raja, maka dia harus cukup kuat. Aku tidak ingin kasih sayang kita akan membuatnya menjadi lemah nantinya. Jika Sekubaba membutuhkan bantuanku, aku tidak apa-apa. Tapi aku tidak mau dia memanfaatkannya. Jika dia ingin berlatih pedang denganku, aku pun bersedia. Tapi aku ingin dia lebih baik dariku. Jadi kalau sampai dia melukaiku, aku pasti akan menerimanya saat itu. Tapi aku tidak ingin seseorang melukainya selama peperangan. Yang mulia, Salim akan menjadi seperti apa yang kau harapkan nantinya. Tapi kau harus memberinya waktu. Buah tidak akan masak jika belum saatnya tiba. Tidak seorang pun bisa menentang waktu, jadi kau harus bersabar, Yang mulia. Semuanya akan baik-baik saja seiring waktu. Salim akan belajar seiring berjalannya waktu. Tapi aku bersatu denganmu sebelum waktunya. Pangeran Salim, apa yang kau lakukan? Aku sedang berlatih memanah. Oh, tapi seharusnya kau berlatih di lapangan. Kau tidak seharusnya berlatih di dalam kamar. Bagaimana kalau kau terluka? Aku seorang putra mahkota. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Aku tahu kau putra mahkota, tapi ibumu adalah Maryam Uzamani. Dan dia memerintahkanku untuk membantumu bersiap dan membawamu ke Anggoribok. Aku tidak menolak perintah siapapun. Aku tidak ingin kemana-mana. Kau tidak seharusnya kecewa pada ibumu, Salim. Dia sangat mencintaimu. Dia melakukan apapun demi kebaikanmu. Dia menyanyikan lagu Nina Bobo setiap malam. Dia membuatkan makanan untukmu. Dia sudah melakukan banyak hal untukmu, Salim. Dia menghukummu supaya kau bisa mempelajarinya, agar kau lebih baik dan tidak seharusnya kau kecewa. Diam kau! Salim! Apa yang kau lakukan? Beraninya kau melempar itu? Ibu akan menghukumku karena kejadian ini. Ibu akan mengatakan pada Yang Mulia, silakan, aku tidak takut padanya. Salim, Moti itu seperti bibi bagimu. Dengarkan aku. Joda, biarkan saja. Dia itu hanya anak kecil. Lalu kenapa kalau dia anak kecil? Dia tidak boleh begitu. Aku tidak mengajarkan ini padanya. Aku akan memberinya pelajaran. Biar aku lakukan. Joda, Salim belum selesai menjalankan hukuman yang kau berikan waktu itu. Kalau kau lebih keras padanya, maka dia akan menjauh darimu. Kalau anak-anak merasakan sesuatu di hatinya, mereka tidak bisa melupakan dengan mudah. Jangan bilang apa-apa padanya. Jangan katakan pada Yang Mulia tentang ini. Aku yakin sekali, Salim akan menyadari semuanya seiring dengan berjalannya waktu. Apa yang harus aku lakukan, Moti? Apa yang harus kulakukan? Salim mulai tidak terkendali dari hari ke hari.
Putih, ayo ikut aku. Aku akan mengobati lukamu. Ibu Rukaya, Ibu Rukaya. Salim, ada apa? Kenapa? Ayo duduklah. Kenapa kau menangis? Aku tidak suka pada Maryam Uzamani. Aku tidak akan pernah pergi padanya. Tidak, Pangeran Salim. Kau tidak boleh bicara seperti itu. Katakan pada ibu apa yang terjadi. Tadi aku telah melukai kepala Motibai. Maryam Uzamani memarahiku karena itu. Ayah dan ibu selalu membentakku setiap waktu. Kenapa mereka tidak mencintaiku seperti Ibu Rukaya? Aku yakin Maryam Uzamani akan mengadu pada Yang Mulia. Tidak, Pangeran. Sekarang ikutlah denganku. Duduk di sini ya. Dan kau harus berhenti menangis. Salim, aku tahu Ratu Jodah tidak akan melakukan hal yang benar padamu. Bagaimanapun juga Motibai hanyalah pelayan. Itu tidak benar. Membentak putra mahkota hanya demi pelayan. Itu salah sama sekali. Dia keliru. Pangeran bisa memperlakukan pelayan sesuai keinginannya. Karena itu haknya. Kenapa Ratu Jodah lebih mementingkan Motibai daripadamu? Aku tidak mengerti apa yang Ratu Jodah inginkan sebenarnya. Bagaimanapun juga, kau harus berhenti menangis. Ibu tidak tahan. Kalau melihatmu menangis, ibu jadi ikut sedih karenanya. Jika Maryam Uzamani mengatakan pada Yang Mulia tentang ini, dia akan menghukumku lagi, Bu. Dia akan mengirimku lagi. Tidak, Salim. Dia tidak akan melakukan hal itu. Kau jangan khawatir. Aku selalu bersamamu. Aku akan mengurus semuanya. Sekarang berhentilah menangis, sayang. Ayo, peluk ibu. Kelihatannya Tan Sen sudah mulai latihan pagi-pagi begini. Iya, ayo kita ke sana untuk melihatnya. Kita juga akan mendengar lagu pujian Yang Mulia. Ayo. Apa kau melihat keajaiban yang maha kuasa? Seorang gadis bisu dan tuli dan tidak pernah mendapatkan pelajaran vina, tapi bisa memainkannya dengan begitu indah. Aku juga benar-benar kagum melihatnya, Yang Mulia. Dengar, bawa Tan Sen ke sini, cepat. Mahtab, kau adalah pemain musik yang handal. Aku suka itu, sungguh luar biasa. Iya, Mehtab. Selama ini aku tidak pernah tahu bahwa kau sangat berbakat. Hebat sekali, Mehtab. Salam Yang Mulia. Salam Maryam Uzamani. Salam Tan Sen. Tan Sen, aku ingin tahu bagaimana seorang gadis yang bisu dan tuli bisa memainkan vina dengan begitu indahnya. Dia memiliki bakat pemberian Tuhan Yang Mulia. Dia seorang pengamat yang jeli. Dia juga mempelajari semua hal yang dia lihat. Aku merasa dia adalah gadis yang sangat cerdas. Dia telah melihatku memainkan vina beberapa kali. Dia mengamati dan mempelajarinya. Itu bagus. Kepercayaanku bahwa Tuhan memberikan keajaiban semakin kuat. Tan Sen, aku ingin kau melatih Mahtab, sehingga dia menjadi pemain musik yang hebat. Baik Yang Mulia. Sesuai dengan perintah Anda. Ini bukan perintahku, tapi permintaanku. Terima kasih. Kau hebat. Salam Yang Mulia. Aku ingin bicara denganmu secara pribadi. Keluarlah. Apa yang ingin kau bicarakan, Rukaya? Yang Mulia, demi Tuhan jangan terlalu keras pada Salim. Aku setuju bahwa dia telah membuat kesalahan dan kau ingin menghukumnya. Tapi tolong lembutlah. Dia hanya seorang anak kecil. Apa yang kau katakan? Apa yang dia lakukan? Kenapa aku harus menghukumnya? Apa yang telah dilakukan Seku Baba? Yang Mulia, apa kau tidak mengetahuinya?
Terima kasih Tuhan, Ratu Joda tidak mengatakan apapun padamu. Aku permisi. Tunggu. Katakan apa yang tidak dikatakan Joda padaku. Tapi ini tidak penting. Apa gunanya? Aku minta jawab saja. Aku ingin tahu apa yang tidak dikatakan Joda. Baiklah. Sebenarnya Salim telah melukai kepala Motibai. Aku kira kalau Ratu Joda sudah mengatakan semua ini padamu, Yang Mulia. Jadi aku kesini untuk membicarakan tentang Salim. Apa yang sudah aku lakukan. Tidak seharusnya aku mengatakan semua ini padamu. Jika Ratu Joda tidak mengatakan apa-apa padamu tentang ini, kenapa aku harus? Yang Mulia, aku hanya ingin bilang bahwa memang benar Salim telah membuat kesalahan, Yang Mulia. Tapi cukup dengan memarahinya saja. Tolong jangan hukum dia lagi. Dia belum dewasa. Yang Mulia. Yang Mulia. Tugasku sudah selesai. Sekarang Yang Mulia akan marah sekali. Patung Dewa Krishna ini terlihat sangat indah kan, Moti? Iya, benar sekali Joda. Salam Yang Mulia. Tunggu. Bagaimana kau bisa terluka? Tidak apa-apa Yang Mulia. Ada lumpur tadi di kebun dan aku terpeleset. Lalu aku terluka. Kenapa aku merasa kau terluka? Karena seorang memukulmu dengan sesuatu. Motibai, kau telah memanjakan pangeran dengan menutupi kesalahannya. Kau seperti seorang bibi bagi Sekubaba. Seharusnya kau mengerti ini. Kalau begitu kau boleh pergi. Ratu Joda, aku tahu kau sangat menyayangi Sekubaba. Tapi seharusnya kau tidak menutupi kesalahannya. Kau telah menyelamatkannya dari hukuman, tapi kau telah memanjakannya dengan melakukan ini. Kau tidak merasa penting untuk mengatakan ini padaku, tapi yang paling mengejutkanku adalah kau tetap diam saat Motibai berbohong padaku. Kau tahu Sekubaba adalah ahli waris, jadi kau harusnya tahu apa yang harus kau lakukan. Ratu Rukaya mengatakan ini padaku, dia telah memukul Motibai hari ini. Jika suatu hari dia mengangkat tangannya pada rakyat, apa yang akan rakyat pikirkan nanti? Rakyatnya pasti akan menolak dia untuk menjadi seorang raja. Yang Mulia, apa kau pikir aku tidak memarahi Salim sebelumnya? Atau aku tidak memintanya agar meminta maaf pada Moti segera? Aku melakukannya. Dan kau tahu apa yang dia katakan? Dia bilang, jika aku ingin mengadukan padamu dan menghukumnya, seperti yang selalu aku lakukan, silakan saja. Dia tidak keberatan. Yang Mulia, kita telah menghukumnya terakhir kali untuk memberinya pelajaran. Tapi dia memasukkannya ke dalam hati dan menjadi dendam. Aku tidak mengatakannya padamu karena aku takut kau akan bertindak lebih keras. Sehingga akan lebih menyakiti hatinya lagi. Motibai juga sangat menyayangi Salim. Dia mencegahku. Dan itu sebabnya aku tidak mengatakan hal ini kepadamu, Yang Mulia. Aku takut kau akan benar-benar menghukumnya. Jadi apa masalahnya? Aku melakukan hal yang salah. Orang tua bertindak keras supaya anaknya bisa menyadari kesalahannya, dan hari ini dia telah berani memukul Motibai dan berbicara tidak sopan denganmu. Jika kita tidak menghentikannya sekarang, dia akan menjadi kurang ajar dan menjadi lebih tidak sopan. Jadi aku pasti akan menghukum anak itu. Aku akan menghentikan ini dan menghukum dia, bukan memecahkan masalah, Yang Mulia. Aku tidak bisa menerima putra mahkota berkelakuan seperti itu. Aku tidak akan bisa memaafkan kesalahannya. Aku pasti menghukumnya. Dengar! Bawa Sekubaba ke sini, cepat!
Murat, coba lihat. Daniel mencoba menghitung gagak di langit. Ayo. Apa yang kau lakukan, Daniel? Aku menghitung gagak terbang. Semuanya ada 104. Apa kau benar-benar menghitungnya? Mereka itu kan burung. Mereka terus terbang tidak beraturan, ke kiri ke kanan tidak pernah tetap. Lalu bagaimana caranya kita tahu ada berapa yang terbang? Murat, coba lihat Birbal. Ayo, kita tanyakan padanya. Semua orang berpikir kalau dia sangat pintar. Ayo kita cari tahu sepintar apa dia. Ayo. Salam Raja Birbal. Salam Pangeran. Kami ingin menanyakan sesuatu padamu. Dengan senang hati aku akan menjawab pertanyaanmu. Apa pertanyaannya? Mari ikut denganku. Pangeran Daniel ingin tahu berapa banyak gagak yang terbang di langit itu. Bisakah kau menghitungnya dan katakan pada kami berapa gagak yang terbang di langit? Aku rasa anak-anak ini ingin mengerjaiku. Apa kau tidak tahu jawabannya? Katanya kau pintar. Aku tahu. Semuanya ada 45 gagak di langit. Kau salah, kau pasti salah. Ya kan, ya kan? Ketika Pangeran Daniel menghitung mereka, semuanya ada 104. Tapi kau bilang hanya ada 45. Kau salah. Kau yang salah Pangeran, semuanya ada 45. Kau menghitung gagak lainnya, padahal mereka bukan dari Agra. Mereka datang dari Asmer, Mathura, dan Gwalior yang datang untuk menemui saudaranya. Tapi ketika kami hitung kemarin mereka hanya 36. Jika gagak bisa datang ke sini untuk menemui saudaranya, kenapa gagak di kota tidak mengunjungi saudaranya di tempat lain? Mereka bisa mengunjungi Asmer, Mathura, dan Gwalior, benar kan? Gagak yang hilang telah pergi menemui saudara mereka di luar kota. Kenapa bersedih, Pangeran? Tertawa adalah obat kesehatan. Kau harus tertawa dan membuat yang lainnya tertawa. Pangeran Murat, apa ada perintah lagi untukku? Kalau begitu, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apa kau bisa menjawabnya? Kau boleh bertanya pada orang lain, tapi aku yakin tidak akan ada yang bisa menjawabnya. Jadi, katakan padaku, tempat apa di mana tidak ada sinar matahari ataupun bulan? Katakan padaku, Pangeran Salim, tempat apa di mana tidak ada sinar matahari ataupun bulan? Di mana tempat itu? Tidak ada sinar matahari ataupun sinar bulan. Katakan pada kami. Kami ingin tahu. Tidakkah kalian tahu jawabannya? Akan kuberitahu. Jawabnya tempat gelap. Jika sinar matahari dan sinar bulan sampai di sana, tidak dibilang gelap. Salam Pangeran Salim. Yang Mulia Raja memanggil Pangeran Salim. Ayo sini, Sekubaba. Apa benar kau melempar vas bunga pada Motibai? Lihat ayah, ayah bicara padamu. Apa kau memukul Motibai? Benar. Apa kau sudah meminta maaf padanya? Tidak. Aku tidak mau minta maaf padanya. Salim anakku, tidak akan menyakitkan meminta maaf atas kesalahanmu, nak. Aku tidak mau minta maaf. Apa kau tahu artinya menolak perintahku? Iya, ayah akan menghukumku untuk ini juga, kan? Jadi itu maumu? Itu yang kau harapkan? Kau
pikir aku bangga dengan apa yang kau lakukan? Kau pantas dihukum. Ikut denganku. Yang Mulia, kau... Ikut denganku. Berdiri di sini. Lihat aku. Hukumanmu adalah berdiri di bawah sinar matahari seharian. Biar aku ingatkan semuanya. Tidak seorang pun boleh menemuinya. Tidak boleh bicara padanya. Tidak seorang pun boleh memberinya makanan ataupun minuman karena dia akan berdiri di sini seharian. Dan hukuman ini akan diterima olehnya sampai dia meminta maaf pada Motibai. Tidak mengerti apa yang Jalal inginkan. Bagaimana bisa dia begitu keras pada anak kecil? Ini tidak adil. Aku akan pergi menemui Jalal. Tidak ada gunanya, Ibu. Aku sudah bicara pada Yang Mulia. Beri aku kesempatan. Pergi dan bujuklah Salim, Bu, untuk meminta maaf pada Motibai. Jika dia minta maaf pada Moti, mungkin Yang Mulia akan memaafkan dirinya, Bu. Baiklah. Aku akan mencoba membujuk Salim. Salim, kau akan merasa pusing kalau berdiri di bawah matahari. Kau juga akan merasa haus, sayang. Kau mau melakukan yang nenek katakan? Minta maaflah kepada Moti. Tidak, aku tidak mau minta maaf. Aku siap untuk dihukum. Aku tidak ingin makan ataupun minuman. Aku tidak akan meminta maaf. Sekubaba pasti menderita. Tapi ini satu-satunya cara untuk membuat dia menyadari kesalahannya. Panggil penyembuh, segera, cepat! Buka matamu, Salim. Salim. Sekubaba, buka matamu. Salim, buka matamu, nak. Salim. Kau sudah keterlaluan menghukum anak kecil. Apa sekarang kau merasa senang? Kau ingin memberinya pelajaran, begitu kan? Tapi kau gagal memberinya pelajaran. Karena kau malah membuatnya jadi sakit. Ratu Jodah, kau berpikir sebagai ibu, tapi aku membuat keputusan ini sebagai raja. Aku tahu, kita punya perbedaan pendapat, kau boleh anggap ini penderitaan, tapi ini pelajaran bagi dia. Tidak peduli pembenaran apapun yang ingin kau jelaskan. Pertanyaannya adalah bagaimana dia lepas dari ini semua. Dia seperti ini karena kau terlalu keras. Dia menganggapmu selalu memberi hukuman. Aku tidak peduli dengan yang dia pikirkan. Aku tidak takut jika dia menganggap ini sebagai hukuman. Setidaknya, hukuman ini akan membuat dia berhenti melakukan kesalahan lagi. Aku ingin menghentikan ini semua. Aku tidak ingin dia menjadi kurang ajar. Dan aku tidak ingin dia menjadi anak yang selalu melawanku. Apa yang kau harapkan, Jodah? Kau ingin dia jadi orang yang selalu memaksakan kehendaknya. Dia hanya sebentar berdiri menahan sinar matahari. Bagaimana dia bisa menghadapi pertempuran selama berbulan-bulan? Untuk menjadi raja, seseorang tidak butuh perhatian dari ibunya. Untuk menjadi raja, seseorang harus berusaha dengan keras. Aku ingin dia menjadi orang yang tahan dengan penderitaan.
Dengan memberinya kesulitan seperti ini, Salim bisa saja menolak tahta yang mulia. Tapi aku juga sudah siap untuk hal itu. Untuk menjadi raja, seseorang harus memiliki mental dan fisik yang kuat. Itu jika usahamu membuatnya jadi kuat yang mulia, tapi kalau sebaliknya, mungkin kau justru membuatnya jadi kejam. Bisa saja kau membuatnya melupakan sisi kemanusiaan. Padahal untuk menjadi raja dia harus punya sisi itu. Dia harus bisa membedakan yang baik dan salah. Dibutuhkan perjuangan untuk menjadi kuat. Di situ ada kekuatan, kerjasama, keseimbangan pikiran dan juga tubuh. Anak kita itu sangat rapuh. Dia akan hancur jika kita tidak membuatnya menjadi kuat. Aku mengerti pemikiranmu, tapi dia mungkin tidak mengerti. Apa yang akan kau lakukan jika tujuanmu malah membuatnya berpikiran negatif terhadapmu? Saat kau mencoba semuanya dengan ambisi, bisa saja itu malah menguntungkan dan merugikan. Keduanya bisa terjadi. Perasaan Salim saat ini yang jelas tersakiti, dan dia menuruni bakat kita. Kau akan membuatnya jadi mudah emosi kalau melakukan hal ini yang mulia. Pertimbangkanlah, jangan seenaknya. Aku juga sudah siap untuk itu, Joda. Aku tadinya juga seorang yang pemarah. Bisa dikatakan aku orang yang tidak memiliki hati. Itu sebabnya aku berhasil menjadi raja. Aku menjadi raja Jalaluddin Muhammad pada umur 13 tahun. Aku pantas menerimanya karena aku orang kuat. Lalu aku bertemu denganmu. Aku yakin Salim juga akan bertemu dengan seseorang. Dan aku sudah melakukan hal benar untuk anakku sendiri. Bagaimana jika dia kehilangan perasaannya pada kita berdua yang mulia? Percayalah itu tidak akan terjadi. Aku selalu kecewa dengan Kan Baba saat aku kecil. Tapi begitu aku dewasa, perlakuan yang keras hanya demi kebaikanku semata. Aku yakin ketika dia dewasa, dia akan sadar bahwa aku tidak pernah ingin menyakitinya. Yang mulia, aku mohon mengertilah. Salim itu masih sangat muda. Jika dia merasa sakit hati pada kita, maka itu tidak akan hilang. Sudah cukup. Aku tidak peduli bagaimana kau ingin membesarkan anak itu. Aku tidak peduli. Tapi jangan beritahu aku bagaimana seharusnya raja tumbuh menjadi pewaris tahta. Yang mulia, aku hanya coba mengingatkanmu. Aku mengandung Salim selama 9 bulan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerti anak kecil selain ibunya. Aku bisa merasakannya yang mulia. Aku merasakan pemberontakan di wajahnya. Aku merasakan kehancuran di hatinya. Aku melihat kemarahan di setiap geraknya. Aku memperhatikan ini karena aku ibunya dan aku merasakannya juga yang mulia. Aku mencoba menjelaskan sesuatu padamu. Jika kau mau berhenti berpikir sebagai seorang ibu dan berpikir sebagai Maryam Uz-Zamani, kau akan sadar bahwa kau yang salah dan aku yang benar. Seseorang tidak membutuhkan cinta dan perhatian seorang ibu untuk bisa menjadi seorang raja. Dia tidak butuh wewangian untuk mandi. Dia harus bisa membunuh musuhnya. Dia tidak butuh kalung dari mutiara. Dia harus bisa menahan rasa sakit. Dia tidak butuh perawatan untuk lukanya. Begitu dia bisa menahan rasa sakit di sini, maka ujian menjadi pangeran telah berakhir. Maka dia akan terlahir kembali menjadi seorang pemberani dan juga prajurit yang kuat. Dia akan cukup kuat untuk menjaga kerajaan Mughal. Kerajaan ini akan aman bersamanya. Kau juga akan menjaga kerajaan Mughal kan yang mulia? Tapi yang terlihat, kau tidak ingin Salim mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya dengan normal. Aku harap kau bisa mengerti. Sebelum semuanya terlambat. Sebelum kita benar-benar kehilangan Salim. Bagaimana keadaan Salim sekarang? Sudah beberapa saat sejak aku memberinya obat Maryam Uz-Zamani, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia menjadi lemah karena lapar dan juga haus. Dia akan segera sadarkan diri sebentar lagi. Kau boleh pergi dan istirahat, aku akan di sini. Bagaimana aku bisa istirahat? Sementara anakku sedang tidak sadarkan diri. Terima kasih kau sudah merawatnya. Aku sangat menghargainya. Kau boleh pergi, biar aku yang menjaga Salim saja. Zakira, beri tabib hadiah dan antarkan dia keluar. Iya, yang mulia. Salim, jangan bangun nak, istirahat saja, berbaringlah. Apa kau membutuhkan sesuatu? Salim, bicara pada ibu. Apa yang bisa ibu ambilkan untuk anak ibu? Ibu ambilkan air ya. Salim, ayo minumlah ini nak. Baiklah. Apa kau butuh yang lainnya? Katakan pada ibu. Aku ingin ibu pergi. Pergi menjauh dariku, jangan kesini. Aku tidak ingin ibu ada di dekatku.
Apa yang kau katakan, Salim? Ada apa, Salim? Kenapa kau memperlakukan ibu seperti ini, nak? Aku ibumu, nak. Kumohon jangan bicara seperti itu sangat menyakitkan. Kau tahu ibu tidak bisa hidup tanpamu, nak. Aku bisa hidup tanpa ibu. Terakhir kali, ibu meminta Yang Mulia menghukumku dan ibu pergi dariku. Ibu memang sama sekali tidak sayang padaku. Karena ibulah yang telah membuatku dihukum. Salim, apa yang kau katakan, nak? Ibu Rukayah memang benar. Karena ibu tidak mencintaiku. Ibu Rukayah satu-satunya yang sayang padaku. Dia tidak pernah mengadu apa-apa pada ayah tentang aku. Ibu memang tidak sayang padaku. Salim, tunggu dulu, nak. Seharusnya kau tidak melakukan hal ini, Ratu Rukayah. Selamat datang, Ratu Jodah. Cobalah huka ini dulu. Kau tidak bisa mengambil semuanya, Ratu Rukayah. Aku tidak mengerti. Kau tidak mengerti? Atau kau tidak mau mengerti? Tapi sekarang aku mengerti apa yang sebenarnya kau inginkan, Ratu Rukayah. Apa yang kau katakan, Ratu Jodah? Aku sudah tahu, Ratu Rukayah. Bukankah kau yang mengadukan Salim pada Yang Mulia? Bukankah kau yang telah mengatakan pada Yang Mulia bahwa Salim memukul Motibai? Tidak tahukah kau bahwa Yang Mulia akan menghukum Salim begitu dia mendengar hal itu? Kau pasti tahu. Sebelum kau pergi pada Yang Mulia dan mengatakan padanya apa yang ingin aku sembunyikan darinya, kau sudah memikirkannya bahwa Yang Mulia pasti akan menghukum Salim. Kau ingin agar Salim berpikir bahwa aku yang telah mengadukannya pada Yang Mulia. Kau ingin memisahkan aku dengan anakku Salim. Sekarang coba katakan, apakah aku salah? Tidak, Ratu Jodah. Kau ini salah. Aku pikir kau sudah mengatakan pada Yang Mulia yang sebenarnya. Dan dia akan menghukum Salim. Aku pergi untuk meminta Yang Mulia supaya lebih tenang lagi. Aku tidak mengatakan apa-apa pada Yang Mulia. Karena Salim sangat marah dengan hukuman yang sebelumnya. Aku tidak ingin menyakitinya lagi. Tapi kau melakukan apa yang tidak ingin aku lakukan padanya. Aku tahu kau adalah ibu tirinya. Tapi jangan lupa bahwa aku adalah ibu kandung Salim. Seharusnya kau tidak lakukan apa yang kau lakukan hari ini padanya. Aku minta maaf padamu, Ratu Jodah. Bukankah perhatianku itu tidak salah? Itu salah, Ratu Rukayah. Itu sangat salah. Maksud dan perhatianmu salah, Ratu Rukayah. Aku tahu bahwa kau sangat menyayangi Salim. Tapi kenapa tidak kau pikirkan? Apakah pengaruhnya nanti pada dirinya? Apakah dia akan terguncang atau tidak? Kau mencoba meracuni pikirannya dengan menentangku, Ratu Rukayah. Tidak, Ratu Jodah, itu tidak benar. Aku juga ingin kalau Salim menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan sebagai raja, aku ingin dia menjadi seperti Yang Mulia. Tapi aku tidak tahu bahwa kau tidak mengatakan apa-apa pada Yang Mulia. Aku minta maaf jika aku tanpa sengaja membuat kesalahan. Aku sangat menyayangi Salim. Aku juga ibunya. Cukup. Kau lupa lagi, Ratu Rukayah. Kau adalah ibu tirinya. Aku adalah ibu kandung Salim. Kau tidak bisa menghentikanku, Ratu Jodah. Anakmu menyayangiku seperti ibunya sendiri. Dan dia hanya menganggapmu sebagai ratu saja.